Orang misalkan diambil hartanya, kok malah komentarnya positif. Subhanallah. Ini dua ruginya, Pak. Iya. Rugi yang pertama sudah ngambil enggak dapat apa-apa jarahannya. Yang kedua masih dapat bagian dosanya dia. Gitu ya, Ustaz? Iya, karena mendukung. Mendukung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Betul. Tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Iya, betul. Nah, ini malah ruginya netizen ini malah dua. Karena dia sudah dapat dapat dosanya. Hypod Hijrah TV Podcast Go to Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain mabadu. Pemirsa Hijrah TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama kami dalam program acara Hypod Hijrah TV Podcast. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, pemirsa. Karena beliau ini alhamdulillah sudah 2 kali ini berkunjung ke studio podcast kita. Masya Allah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung sapa beliau. Beliau adalah Ustadz Hasan Abu Muadz Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Gimana antum, Pak? Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Kurang lebih 3 tahun yang lalu ya antum juga di sini gitu. Podcast bersama kita dan sekarang alhamdulillah antum datang lagi. Masya Allah, alhamdulillah, ke studio podcast kita. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, antum bisa meluangkan waktu antum untuk hadir kembali di podcast kita, dan alhamdulillah banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang ingin Ana sampaikan ke antum Ustadz, terkait dengan kondisi negeri kita yang sekarang ini. Ya alhamdulillah, semoga Allah selalu menjaga negeri kita ini, pemimpin kita, dan semoga bisa membuat rakyat kita makin makmur dan sejahtera. Tapi yang terakhir terjadi di Ustadz ini marak demonstrasi Ustadz. Nah, itu kebanyakan ya bisa kita lihat ya hampir sebagian besar itu kaum muslimin. Masya Allah. Ya, yang beragama Islam. Subhanallah. Nah, itu dari sudut pandang Islam tentang hukum demonstrasi ini bagaimana Ustaz? Masya Allah. Mungkin bisa antum berikan pencerahan kepada kita semua Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Naam, Pak, Masya Allah. Yang pertama, kita juga sering melihat ya, ada beberapa kaum muslimin yang melakukan demonstrasi, bahkan tidak hanya di satu tempat ya, mungkin di berbagai tempat, berbagai kota, bahkan sudah hampir nasional. Ya. Itu yang pertama kita sayangkan. Kenapa kita sayangkan? Karena tadi berkenaan dengan hukum, bagaimana sebetulnya demonstrasi, kalau dalam bahasa Arabnya mudzaharah, maka itu sebetulnya tidak sama sekali sumber dari agama Islam. Yang tadi yang antum sampaikan kebanyakannya orang Muslim yang demons. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Maka diantaranya ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya sahih biidznillah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hendak menasihati pemimpin, tarik tangannya, hanya bicarakan dengan 4 mata saja. Masya Allah. Ini menunjukkan apa di antara faedah kata para ulama. Kalau memang pemimpin salah, pemimpin buruk, namanya manusia. Betul. Berikan uzur. Dan kalau memang mampu untuk menasihati, datang dengan baik, tarik tangannya dengan baik. Maksud tarik itu apa? Gandeng tangannya dengan baik, dinasihatin. Kalau belum mampu dinasihatin, mungkin memberi masukan dan lain sebagainya. Maka mudzaharah ataupun demonstrasi ini di antara para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, para ulama yang masih banyak lainnya, di antara ikut-ikutan oleh orang kafir. Itu yang pertama. Maka tidak boleh untuk demonstrasi. Karena itu menjelekkan pemerintah, merobohkan pemerintah, bahkan merusak tatanan pemerintah. Betapa banyak kerugian yang ada. Betul, ya kan? betul, Masya Allah. Coba seandainya
Dana untuk demonstrasi itu kita kasihkan kepada fakir miskin, kita kasihkan kepada tetangga kita yang mungkin membutuhkan untuk makan saja susah, dibanding dengan menghamburkan harta. Subhanallah. Itu yang hukum mendasar tidak diperkenankan dan bukan sumber dari agama Islam. Masya Allah. Itu di antara pondasi kita yang mendasar bahwasanya tidak boleh demonstrasi. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk. Meskipun harta kita diambil, kemudian punggung kita dipukul oleh pemerintah, tanda kutip yang zalim misalkan, apa kata Nabi? Isma'u, dengarkan. Wa ati'u, ikuti. Subhanallah. Padahal dipukul, padahal diambil. Apalagi hanya mungkin salah, mungkin kekeliruan dalam kebijakan. Maka kita bagaimana? Dengarkan, taati, dan sebisa mungkin memberikan nasihat. Dan satu lagi yang penting ini Pak diantaranya. Apa diantaranya kata para ulama, diantara Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, kalau aku punya satu doa yang mustajab, Masya Allah, aku akan doakan untuk kebaikan pemimpin. Mungkin mohon maaf ini ikhwan-ikhwan saudara kita kaum muslimin yang kita cintai semuanya dimanapun berada, yang ikut demonstrasi, coba pernah nggak kita doakan kebaikan untuk pemimpin kita? Betul, Ustaz. Jangan-jangan hanya semangat untuk ayo demo ayo nih. Doakan, tidak pernah. Padahal siapa yang merubah pemimpin itu menjadi baik dari awalnya buruk? Allah. Siapa yang membolak-balikkan ibaratnya yang awalnya baik menjadi buruk? Juga Allah. Betul. Maka subhanallah menadahkan tangan, ya Allah perbaiki pemerintah kita, perbaiki pemimpin kita, mudahkanlah. Itu jauh lebih bermanfaat dibanding dengan demonstrasi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal tadi, kalau ada satu saja doa, aku doakan untuk pemerintah. Subhanallah. Itu diantara yang perlu kita pahami bersama, Pak ya. Betul. Dan di sini memang bisa kita lihat dampak dari demonstrasi itu sendiri, Ustaz. Bahwa kerusakan di mana-mana, bahkan fasilitas umum juga rusak. Terus kemudian yang sangat disayangkan lagi, Ustaz, antara pendemo dengan aparat, ya yang mereka juga saudara ini, saudara Muslim, ya saring berbaku hantam, bentrok. Nah ini kan sangat disayangkan, walaupun sebenarnya diperbolehkan secara aturan di Indonesia, ya itu diperbolehkan, cuman untuk menghindari kemudorotan yang lebih besar, Ustaz, mungkin memang Islam sudah mengatur semuanya. Dan itu insya Allah kalau kita bisa hindari, itu sepertinya lebih baik seperti yang sudah antum jelaskan, Ustaz. Masya Allah, betul. Dan Masya Allah kemarin Ustaz, dampak dari demo ini selain kerusakan fasilitas umum dan lain-lain, bahkan kemarin itu terjadi penjarahan, Ustaz. Subhanallah. Dan penjarahan ini Ustaz, siapapun itu pemiliknya, dia non muslim, bahkan yang kemarin itu muslim semua. Masya Allah, sesama muslim. Subhanallah. Nah ini kan penjarahan ini kan haram hukumnya, mengambil hak orang lain tanpa izin, dengan melakukan perusakan dan lain-lain. Nah tapi yang mirisnya lagi, kita lihat komentar-komentar di media sosial justru malah mendukung. Allah musta'an. Subhanallah. Nah ini coba netizennya ini ya. Nah netizennya coba antum bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Masya Allah. Melihat perkembangan yang seperti ini. Masya Allah. Yang paling mendasar Pak Masya Allah, dan seluruh ikhwah yang mendengarkan ini dimanapun antum berada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan, memberikan petunjuk, memberikan syariat sudah lengkap. Jangankan masalah pemerintah, jangankan masalah hak antara zalim tadi, urusan mirhat, apa itu toilet, sudah diatur, apalagi hal yang sebesar ini. Maka ada satu hadis yang sebenarnya banyak hadis, tapi kita akan ambil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslim man salima, ya, seorang muslim itu orang yang selamat dari muslim yang lain, min lisanihi wa yadihi, selamat dari tangannya, selamat dari lisannya, dari kotornya, kasarnya lisan, dari jahatnya tangan, dia selamat. Ini muslim yang sejati. Maka tadi kalau ada penjarahan, subhanallah, maka menguatkan ada firman Allah Azza wa Jal, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di muka bumi ini setelah sudah baik semuanya. Dan yang paling intinya lagi di antara penjarahan ini apa? Subhanallah. Kalau
ibaratnya orang sudah jatuh tertimpa tangga. Betul. Apa di antara kalau dalam ini syamatah? Syamatah itu di antaranya bahagia atas penderitaan orang lain. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Masa. Kenapa di antaranya? Ini sifatnya orang munafik. Sifatnya orang munafik ketika ada orang yang bukan circle-nya dia, itu mendapatkan bencana, ketawa dia, Pak. Ketawa. Senang dia. Senang. Karena apa di antaranya? In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau kalian dapat kenikmatan, kebaikan, sedih mereka malahan. Tapi ketika dapat keburukan, musibah, tertawa, senang, Pak. Iya. Nah, ini kita ini orang misalkan diambil hartanya, kok malah komentarnya positif. Subhanallah. Ini dua ruginya, Pak. Iya. Rugi yang pertama sudah ngambil enggak dapat apa-apa jarahannya. Yang kedua masih dapat bagian dosanya dia. Gitu ya, Ustaz? Iya, karena mendukung. Mendukung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Betul. Tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Iya, betul. Nah, ini malah ruginya netizen ini malah dua. Karena dia sudah dapat dapat dosanya. Tapi dapat dosa ya, Maka di akhirat nanti, Pak, Masya Allah ikhwah semuanya ya, Hijrah TV rahimani rahimakumullah. Nabi itu pernah tanya ke sahabat, "Manil muflis?" Siapa orang yang rugi itu nanti? Sahabat spontan, "Ya Rasulullah, orang yang rugi itu nggak punya uang, nggak punya dinar, nggak punya dirham." Simple itu, teman sahabat. Kata Nabi, bukan itu orang yang rugi. Orang yang rugi itu syatama hadza wa kadza dan seterusnya, membenci ini, mencela ini, berdusta ini, sehingga di akhirat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, tapi nggak sampai ke kita. Kenapa di antaranya? Berbuat zalim. Sedangkan penjarahan, subhanallah, apa bedanya dengan pencuri ibaratnya? Malah kan kalau pencuri kan masih ngumpet-ngumpet tuh, masih buka pintu pelan, masih dari belakang gitu kan. Ini terang-terangan. Ini terang-terangan dan didukung malahan tadi. Iya. Bagaimana kezaliman ini di akhirat nanti? Maka saran anak pribadi dan seluruh kaum muslim yang mendengarkannya, segera bertaubat, balikkan hartanya, minta maaf. Masya Allah. Karena apa? Dituntut di akhirat nanti. Oh, indah, ini kan harta rakyat, subhanallah. Yang simpelnya kan seperti itu, ini harta rakyat gitu ya. Ya, tapi tidak semudah itu kita mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Takutlah kepada Allah. Kalau misalkan memang si fulan dan seterusnya memiliki dosa dengan rakyat, antara dia dengan Allah. Betul. Allah itu maha adil. Betul sekali. Gak menzalimi sedikit pun. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah gak menzalimi meskipun sebiji sangat kecil. Betul, kalau memang dia buat zalim, serahkan, ya Allah, ini hambamu zalim ini. Ini pemerintah fulan zalim, sudah. Tapi kita tidak boleh juga menzalimi dia. Betul. Nah, maka itu diantara etika adab seorang muslim yang mengikuti sunnah Nabi, indahnya seperti itu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Masya Allah ya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan bisa mencerahkan. Amin. Penjelasan dari antum ini kepada seluruh kaum muslimin, apalagi yang mendukung tadi hanya melalui komentar-komentar, dosanya dapat dua. Iya kan, dapat barang yang enggak, tapi dapat dosanya. Nah, ini sungguh sungguh perbuatan yang merugi. Gitu kan. Nah, jadi makanya tadi Ana sampaikan ke antum, perbuatan negatif kok dikomenin positif. Nah, kan itu aneh ya. Betul. dengan dalih bahwa ini merugikan rakyat dan sebagainya. Bahkan belum tentu harta itu dibeli atau dengan merugikan rakyat juga belum tentu ya. Karena sistem di negara kita sudah ada. Dan ini juga bukan kita melakukan pembelaan untuk si fulan yang kemarin memang bersikap yang kurang pas sehingga publik meresponnya sampai demikian. Jadi kita tidak membela ya pejabat-pejabat itu memang bersalah ya, mungkin dia melakukan tidak empati, tidak simpati kepada masyarakat di saat kondisi ekonomi tidak bagus, dia joget-joget. Itu kan yang awal diresponnya seperti itu. Seperti itu, Pak ya. Seperti itu. Kurang begitu mengikuti ya, awal-awalnya seperti itu. Nah, ini bukan kita mendukung mereka, tapi itu adalah perbuatan yang buruk dan
di Islam, di agama kita tidak diajarkan untuk yang buruk dibalas dengan keburukan. Betul, Masya Allah. Di antaranya afwan sedikit Ya, ini. silakan Ustaz. 2 poin yang ingin mendasar itu. Yang pertama, kalau memang melakukan keburukan, nasihati. Dengan cara tadi apa? Digandeng, 4 mata, ngopi dulu lah ibaratnya. betul. Diajak ke podcast Hijrah TV dulu Ya, ini kayaknya. boleh. Kemudian itu yang pertama, diajak ngobrol dulu, dinasehati. Kalau memang nggak tedas, nggak mempan, kita doakan terus juga, jangan lupa. 2 poin ini yang paling mendasar bagaimana Nabi dan para ulama dan sahabat yang teguh mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, caranya dengan menasehati, mendoakan. Bahkan diantaranya apa? Kalau imam pemerintah yang adil mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW, sab'atun, ada 7 golongan, 7 orang yang mana yuzilluhumullah, akan dinaungi oleh Allah yauma la dzilla illa dzilluh. Gak ada naungan lagi kecuali naungan Allah saja. Apa yang pertama? Imamun adil. Imam yang adil. Nah, kita sangat pengen kan? Kita pengen punya imam yang adil, punya imam yang Masya Allah kita sejahtera. Tapi caranya yang betul. Dan tadi sekali lagi kita bukan pro fulan pro ini, tapi kita membahas syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau memang ada kekeliruan, kita doakan, kita nasihati, dan jangan sampai malah kita termasuk mendapatkan bagian dosa. Betul, Ustaz. Sayang. Masya Allah. Dan tadi yang seperti antum katakan, Ustaz, di agama kita ini secara syariat, ya keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Mereka melakukan kesalahan dinasihati kan, seperti kata antum tadi, bukan dibalas dengan cara-cara yang tidak baik seperti penjarahan dan lain-lain. Nah ini Ustaz, nah ini yang mungkin perlu kita tekankan lagi bahwa jangan dibalas keburukan dengan keburukan, Ustaz. Betul. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, itu nanti loh baliknya untuk antum, untuk kita. Betul. Kalau berbuat buruk ya nanti juga balik juga gitu. Maka alangkah eloknya kalau ada najis atau kotoran, itu tugas kita membersihkan. Bukan malah menambahi najisnya. Iya. Kalau ada najis, saya ulangi lagi begini, kalau ada kotoran, ada najis, kita kan bersihkan dengan air, bukan nambahin dengan kotoran. Ibaratnya ada dosa, ada kezaliman, jangan ditambahi kezaliman, tapi tambahi dengan perbuatan kebaikan kita. Masya Allah. Ini nasihat dari antum, Masya Allah, Ustaz, dan semuanya sudah diatur oleh syariat kita, syariat Islam ya. Semoga dengan pencerahan ini seluruh kaum muslimin tercerahkan dan kemudian bisa mengamalkannya, Ustaz. Amin. Dan itu tadi yang paling terpenting adalah yang menjara dipulangkan harta orang lain itu dan kemudian minta maaf, bertaubat. Karena ini hanya bisa dimaafkan atau diampuni ketika kalau kita membuat kesalahan dengan manusia, tentunya dengan maaf. Betul. Bahkan salah satu ulama pernah menegaskan, kalau kita berbuat zalim dan orang tersebut sudah meninggal, bagaimana? Kalau zalimnya berupa harta, kita sedekahkan harta tersebut untuk si dia. Bayangkan, ini padahal sudah meninggal dunia. Jawabannya bukan ya sudah pakai aja, sudah meninggal, enggak. Apalagi yang masih hidup. Masya Allah. Dan mungkin ada yang nilainya ratusan ribu, jutaan, puluhan, bahkan sampai miliaran mungkin ya. Maka bagaimana? Segera kembalikan, bertaubat. Kalau memang ada kezaliman, Allah balas dia. Allah nggak mungkin menzalimi. Kalau memang dia salah, dia dosa, Allah balas dia. Maka ayo bertaubat bareng-bareng, baik rakyatnya dan juga pemerintah kita. Masya Allah. Nasihat yang terbaik kita. Ayo kita segera bertobat. Amin. Ya, semuanya kita segera bertobat. Masya Allah. Semoga Allah memperbaiki kondisi negeri kita, memperbaiki pemimpin-pemimpin kita, dan paling terutama memperbaiki seluruh masyarakat. Amin. Indonesia, Masya Allah, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Masya Allah. Amin Ustaz. Masya Allah, Ustaz, kita kemudian akan membahas ini Ustaz. Ini antum nih, ana dengar kabar sekarang udah nggak di pondok Al-Khair lagi di Blitar ya. Sekarang antum sudah di pondok pesantren Ibnul Abbas. Masya Allah. Nah, Ana belum tahu nih sama sekali. Betul. Nah, di Ibnul Abbas ini seperti apa, dan mungkin apa
riwayat perpindahan antum ini Masya kemudian ke Ibnu Abbas bagaimana? Ustaz? Masya Allah, alhamdulillah. Silakan. Ini sekarang riwayat aneh nih. Masya Allah. Jadi qadarullah di 2023 kurang lebihnya atau 2024 awal, Ana pengen melanjutkan S2. Pengen lanjut S2. Pastinya di antara kaum muslimin seluruh dunia mendambakan Madinah pastinya. Iya, betul. Sebagaimana dulu alhamdulillah dengan izin Allah diberikan kesempatan S1 pengen ke sana. Sudah kita berusaha alhamdulillah. Akan tetapi saya berpikir pengen memanfaatkan waktu untuk tetap S2 ini, sekolah S2 ini meskipun mungkin belum dipanggil di Madinah. Maka akhirnya waktu itu anak izin untuk melanjutkan perkuliahan Ana di jenjang magister khususnya di bidang syariat, dan alhamdulillah sampai detik ini Ana dimasuk semester 3. Nah itu. Sisi lain memang waktu itu alhamdulillah dengan izin Allah, Allah mudahkan saya bisa mengambil faedah dengan Ustadz Zainal Abidin di Jakarta. Kemudian membantu sedikit saja untuk yang ilmu sedikit ini untuk membantu mengajar di sana. Kemudian tidak mengambil ilmu beliau, alhamdulillah. Karena sehingga waktu itu ketika saya di sana kurang lebih masuk 4 bulan barulah terfikirkan adanya Ibnu Abbas ini. Sebetulnya Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas itu awalnya hanya musola kecil. Begitu. Mungkin seukuran podcast Hijrah TV ini kan. 5 meter kali berapa 7 kecil, alhamdulillah. Itu kurang lebih dari 2020 atau 21 waktu itu, kurang begitu paham Ana. Kemudian setelah Ana masih tadi sambil studi tadi lanjut, sudah ikhwan, kita coba membuka ma'had Ibnu Abbas yang mungkin anak-anak kita dari TK, dari SD, SMP, SMA bisa terdidik dan lingkungan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ikhwan semangat gitu. Apalagi punya anak kecil gitu yang TK. Awalnya alhamdulillah pengen mendirikan TK. Kemudian dengan izin Allah Azza wa Jal ada ikhwan hamba Allah yang semoga Allah merahmati beliau dan membalas kebaikannya, mewakafkan tanahnya, kemudian juga plus bangunannya. Masya Allah. Nah, itu awal mula cikal bakalnya alhamdulillah. Kemudian mulailah kita membangun sedikit demi sedikit, kurang lebih masih 3 lokal di daerah Tugu Mulyo, Oki, Tugu Mulyo, Lempuing, Oki, Sumatera Selatan. Di situ alhamdulillah sudah berdiri dan alhamdulillah ini masuk tahun kedua. Masya Allah. Alhamdulillah tahun kedua dan alhamdulillah sudah ada jenjang TK, sudah masuk jenjang SD dan SMP SMA juga sudah ada alhamdulillah. Cepat sekali Ustaz. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah mudahkan semua. Dan alhamdulillah Pak, ini ada sedikit tambahan juga alhamdulillah. Dengan izin Allah semoga nanti ini juga kita akan kembangkan di Oku Timur. Semoga. Itu tadi di Oki ya. Iya. Oki kalau dari sini mungkin langsung lewat tol, maksudnya di Oki. Nah, semoga Allah mudahkan bisa mengembangkan di Oku Timur. Dengan izin Allah juga kita akan membuka boarding school biidznillah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Dan insya Allah ini Pak, mumpung karena ada muhsinin ataupun orang yang meluangkan melebarkan pahalanya di akhirat nanti, kita lagi buka juga ini mumpung momen ini untuk penerimaan santri baru alhamdulillah untuk di tahun 2026 2027. Dan untuk saat ini kuota kita tidak banyak, hanya 25 santri dan sudah 11 yang daftar. Jadi tinggal 14 lagi. Nah, maka mungkin ikhwah di mana berada nanti insya Allah bisa menghubungi nomor di berikut ini dan insya Allah juga bisa cek profil ma'had insya Allah dan seterusnya. Itu singkatan profil ma'had Ibnu Abbas dari yang awalnya di Ma'had Al-Khair, alhamdulillah sekarang di Ma'had Ibnu Abbas. Masya Allah. Berarti antum dari tahun berapa saat ke Ibnu Abbas ini? 2023 betul 2023. Cuma memang dari 2021 sudah kajian rutin yang di musala kecil alhamdulillah. Awalnya dari tempat kajian antum alhamdulillah rutin sepekan sekali, kadang sebulan sekali. Dan ikhwan-ikhwan juga mungkin banyak kesibukan dan lain sebagainya sehingga mungkin sepekan sekali, 2 pekan sekali. Dan alhamdulillah berjalan sedikit demi sedikit dan paling inti adalah memperbaiki niatnya. Jadi dari dulu sebetulnya banyaklah ikhwan dimanapun mungkin pengen
punya lembaga pendidikan dan sebagainya, kuncinya di antaranya satu, perbaiki niatnya hanya mencari pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Itu di antara mungkin kunci biasa. Betul sekali, Ustaz. Bicara niat, Ustaz, sepertinya mudah, tapi tidak semua bisa mengamalkannya. Masya Allah, betul. Ya kan, karena niat ini ketika kita bangun tujuannya untuk akhirat kita, ya itu, maka dunia ini sangat ringan sekali, Ustaz. Ya kan? Masya Allah, betul. Sangat ringan sekali, Ustaz. Jadi kita akan lebih tidak pelit lah ya, karena kita manusia ini kan memang sifat asalnya memang kita ini bakhil. Masya Allah. Tapi kalau tujuan kita itu bisa kita atur gitu, maksudnya kita tujukan untuk akhirat kita, maka ya kita bisa lebih maksimal lagi dalam memanfaatkan dunia ini. Masya Allah. Mumpung ingat ini, subhanallah, ya di mana-mana sekarang kan lembaga sunnah banyak sebetulnya, sangat banyak. Kalau bahasanya sudah merayap di mana-mana. Betul. Tapi yang sangat disayangkan kok nggak sesuai dengan hadis Nabi kalau kita mau ini bahasa, tapi nggak mungkin salah pastinya. Apa kata Nabi SAW? Al-Islam bada'a ghariba. Islam itu mulainya langka, asing, sedikit. Wa sayaudu ghariba. Dan akan kembali sedikit juga. Kita bertambah hari, bertambah tahun, pastinya semakin jauh dengan zaman Nabi, semakin di ujung zaman. Tapi kok sekarang, masya Allah ya, pendidikan sunnah di mana-mana. Maka kadang terbesit, dakwah sunnah ini seharusnya semakin banyak semakin baik, bukan saingan. Ini bukan betul. Saingan. Benar. Yang sangat disayangkan, ada pondok sunnah, ada pondok sunnah lagi. Wah, saingan ini, sikut-sikutan ini. Subhanallah, apa bedanya dengan dunia? Iya, betul. Aturannya kan apa? Kita saling sinergi, betul, saling semangat bagaimana supaya dakwah sunnah, dakwah tauhid ini di mana-mana diterapkan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Benar, Ustaz. Karena pondasinya apa? Nah, ini. Pondasinya diantara disebabkan oleh dunia. Pendidikan menjadi ladang bisnis. Masya Allah, ini bisa dijadikan topik tersendiri yang lebih menarik. Sebetulnya ini kita sepilih sedikit aja lah. Boleh. Kita sepilih sedikit aja. Ini butuh pencerahan. Sedikit saja. Ya, makanya silakan. Kita ambil dari banyak sebetulnya ada puluhan ayat yang Allah jelaskan, tapi kita mungkin ambil dua saja. Yang pertama di antaranya kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat ke-16 ada, 86 ada. Apa di antara kata Allah Azza wa Jalla? Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Di antara sifatnya mereka orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik menjual menjual akhirat demi dunia. Menjual lembaga sunnah demi dunia. Subhanallah. Kita tidak berbicara SPP mahal Pak sekarang. Enggak, yang namanya kebutuhan. Namanya mungkin ini, tapi jangan dijadikan ajang bisnis. Jangan dijadikan ajang pendidikan sebagai ladang pencarian ekonomi. Maka gimana kira-kira? Anak takut lupa ini, makanya anak tanya. Penilaian antum tentang pondok-pondok atau ma'had sunnah ini yang sudah perlu kita ingatkan ketika dia sudah terindikasi bahwa ini sudah tujuan bisnis. Nah itu bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, kalau memang mencari ciri-cirinya itu antara hati manusia dan Allah yang lebih tahu dengan hati manusia. Memang kita tidak bisa menjustis ataupun menghukumi, akan tapi memang kembali ke niat masing-masing. Kalau memang sekiranya kita mendirikan lembaga pendidikan sunnah itu untuk apa? Menegakkan dakwah sunnah, dakwah tauhid, biar anak-anak itu tercerahkan dengan dakwah tauhid sunnah, laksanakan. Terkadang enggak. Memang dari awal tuh ada indikasi, kayaknya ini ada cuan ini kayaknya Pak. Maka bukan patokan suatu ma'had itu sukses, suatu ma'had itu banyak santrinya, ini berarti ikhlas, belum tentu patokan. Ada dalilnya? Ada. Surah Hud ayat 15. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami kasih, kata Allah. Sebab dikasih, coba bayangkan. Misalkan pengen punya pondok, Allah kasih. Pengen santrinya banyak, Allah kasih. Pengen mungkin hartanya bertambah gara-gara pondok, kasih. Tapi kalau tujuannya dunia, hati-hati. Kata Allah Azza wa Jalla di ayat berikutnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Subhanallah.
kita ingatkan yang 3 golongan yang pertama kali dicemplungkan ke neraka. Apa di antara yang pertama di antaranya? Orang yang alim, orang yang rajin menuntut ilmu, tapi supaya dipanggil alim. Orang yang dermawan dan seterusnya, orang yang jihad. Maka di sini poinnya orang yang mendirikan lembaga, pondok pesantren, ma'had sunnah, labelnya gitu lagi naik daun gitu kan, sunnah. Wal'iyadzubillah. Kita selalu minta perlindungan kepada Allah. Betul. Karena hati selalu berputar-putar. Terus perbarui niat kita, niat membuat pondok, mendirikan pondok, lembaga untuk dakwah tauhid dan sunnah, mencari bekal di akhirat nanti. Nah, itu supaya pahala kita apa? Gak terkikis di dunia. Betul. Ustaz. Tapi di akhirat nanti kita nikmatin bersama pahala kita. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Itu di antara yang kita bisa cara mengobati ya. Kalau indikasi memang tidak tahu seseorang itu, bahkan mungkin saya pribadi tidak usah yang jauh-jauh, saya pribadi harus terus perbaharui niat ini. Jangan-jangan saya di Hijrah TV ini gara-gara dunia nih, jangan di mana gara-gara dunia. Kita harus selalu terbesit dalam hati, saya mau berdakwah atau sunnah, mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah, supaya kita bareng-bareng di surga nanti. Jangan sampai bareng-bareng si fulan di neraka, si fulan di surga, si fulan di neraka. Sedih kita. Bareng-bareng di surga Allah. Subhanallah, nikmatnya. Masya Allah. Seperti itu. Benar Ustaz. Itu memang niat itu yang seperti antum sampaikan tadi sangat penting Ustaz. Ketika ada sama-sama lembaga sunnah, ya bukan saingan. Betul. Terus kemudian ada sama-sama travel sunnah. Sama. Itu bukan saingan. Betul. Tapi itu saudara kita yang tujuannya adalah satu, sama dakwah juga. Seperti kita. Nah, ketika kita mengambil saingan, maka itu kita harus hati-hati dan harus segera bertaubat Ustaz. Betul. Karena itu ada terbesit dunianya seperti yang disampaikan tadi. Betul. Ya kan Ustaz? Jadi kita harus segera bertaubat ya. Dan alhamdulillah Ustaz, ini di Lampung ya, kita ada forum Fordab Sulam. Masya Allah. Yaitu forum dakwah sunnah, forum dakwah dan pendidikan sunnah Selampung. Masya Allah. Ya, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi wadah buat lembaga-lembaga itu, bahwa kita harus bersinergi. Betul, Masya Allah. Amin. Tidak seperti yang antum katakan tadi, malah bersaing. Karena kalau sudah bersaingan itu urusan dunia ya. Tapi kalau kita mencari ridha Allah untuk keridhaan Allah, ya itu tentunya itu tadi akan berbeda hasilnya. Betul. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Nah itu Ustaz. Nah Ustaz, mungkin itu salah satu contoh, dan kemudian Hijrah TV ini juga sedang mengembangkan Ustaz. Jadi kita mencoba juga bekerjasama dengan pondok-pondok ya, supaya nanti bisa ilmu-ilmu Ustadz yang ada di pondok-pondok itu tersalurkan juga ya. Dan buat pemirsa Hijrah TV ya, nanti akan tambah sering live kajian dari Ustadz kita. Alhamdulillah. Semoga nggak hanya goal nasional, goal internasional. Amin. Iya Ustadz. Masya Allah Ustadz. Dan mungkin Ustadz kembali lagi tentang Ma'had untuk ladang bisnis. Mungkin antum bisa kasih nasihat Ustadz supaya kita semua terjauhkan dari sifat-sifat atau perilaku yang seperti itu Ustadz. Masya Allah. Ada beberapa hadis yang ingin kita tekankan atau kita pelajari bersama. Di antara yang paling pertama, fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama, tanya kepada ahli dzikri. Ahli dzikri para ulama yang memang berkompeten, memberi kredibilitas tentang masalah agama. Kalau kita tidak tahu, maka bagaimana dengan masalah nasihat untuk ladang bisnis ataupun sejenisnya ini? Maka kita yang paling mendasar, kita mampu tidak untuk memberikan lembaga pendidikan kepada masyarakat ini. Ibaratnya, alhamdulillah kita memiliki sedikit ilmu, semoga Allah selalu menambahnya. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambah terus ilmu ini. Kalau memang ada ilmu berbasic agama, karena agama itu nyarinya susah Pak. Ilmu agama nyarinya susah. Apa di antara contohnya? Nabi turun Al-Quran berapa tahun kira-kira? 23 tahun kurang lebihnya. Orang kafir itu pernah nanya, ngapain 23 tahun? Sekali turun aja selesai. Kata Allah Azza wa Jalla, liyutsabbita bihi fu'adak. Muhammad, supaya hatimu tuh kokoh benar dengan Al-Quran.
23 tahun. Sedikit turun, kadang pernah vakum, enggak turun sampai orang-orang kafir itu ngomong, itu loh Muhammad ditinggal Tuhannya. Kan dalam surah At-Duha ada diterangkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu enggak meninggalkanmu. Pada intinya apa? Nuntut ilmu itu enggak mudah. Tapi bukan sulit, bukan. Dalam arti itu membutuhkan waktu, tul zaman. Kalau memang memiliki kemampuan untuk mendidik lembaga, tafadhol, itu diantar kenikmatan dari Allah, bisa membuat lembaga, mendirikan lembaga. Tapi kalau tidak, maka serahkan kepada yang mampu saja. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Suatu perkara ini anak masalah kamera ini tidak paham, nol. Tanya ke antum aja lah kayaknya nih. Anak tidak tahu. Tapi kalau anak otodidak aja kamera, wah bisa malah roboh kameranya. Apalagi ya ilmu, apalagi pendidikan. Maka kata Imam Ibnu Mubarak apa? Inna hadzal din ilm. Agama ini ilmu. Fangzuru, lihat, ditengok kalau bahasa Palembangnya. Dilihat, ditengok. Kepada siapa kita mengambil ilmu? Nah, maka pondasi pertama apa? Kita mampu ndak ini? Lebih baik kita angkat tangan dibanding kita apa? Terayu-ayu malah akhirnya rubuh. Itu yang pertama. Yang kedua diantaranya apa? Ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tekankan, selalu kita minta ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Sampai ditegur oleh istri Nabi. Ya Rasulullah, ngapain doa terus itu? Ditegur loh, diingatkan ngapain doa terus itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah hati seorang hamba itu di antara dua jarinya Allah? Dibalikkan, selesai. Diputar balikan lagi, selesai. Maka apa inti poinnya? Kita selalu memperbaiki niat, dan niat itu kata Sufyan Tsauri, ma'alajtu syai'an asyad min niyati. Aku enggak pernah mengobati sesuatu lebih susah dibandingkan mengobati niatku. Nah, kata dia, niatnya sudah salah dari awal, kenapa mendirikan lembaga? Wah, disaingan untuk ini, wah katanya apa namanya orang Salafi, orang Wahabi, masya Allah, subhanallah, tidak punya masjid, tidak punya pondok, tidak punya ini. Kita tidak menggubris itu, tapi terus perbaiki niat kita. Ya Allah, ini karena Allah, ini mencari ridha Allah, ini mencari pahala Allah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dan terus dan terus, nggak ada berhentinya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Maka kata para ulama itu, niat itu nggak hanya di awal, saya niat ini selesai. Oh enggak, di awal, di pertengahan, dan di akhir, bahkan seterusnya. Subhanallah. Ini susahnya, kata Sufyan Tsauri apa? Susah jaga niat. Betul. Itu mungkin di antara close-nya kita, ujungnya kita, bahwasannya kita apa namanya terus tanya kepada ulama, kemudian kita juga selalu perbaiki niat, luruskan niat. Yang paling penting juga muhasabah, introspeksi. Kadang tidak sadar, ini ngomong terus ini kadang banyak salah, masya Allah juga. Semoga Allah mengampuni semuanya. Barakallahu fiikum. Barakallahu Ustaz. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah, banyak sekali nasihat yang sudah antum sampaikan. Mudah-mudahan itu mencerahkan kita semua, seluruh kaum muslimin. Ya bisa mengambil faidah dan tentunya bisa mengamalkannya Ustaz. Amin. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Semuanya atas waktu yang telah antum luangkan, atas ilmu yang telah antum sampaikan. Barakallahu fikum. Semoga Hijrah TV terus istiqamah. Amin. Dan Allah mudahkan untuk berkembang semakin baik dan amal jariah kita semuanya. Amin Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum, barakallahu fikum. Baiklah pemirsa, akhirnya waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Kita berjumpa di lain kesempatan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah.